Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Rahmayani Saragi dengan NIM 210306 kelas PTNC dengan mata kuliah Praktikum Reproduksi Ternak Unggas dengan dosen pengampunya adalah Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus genitalia atau organ reproduksi pada bebek jantan. Yang pertama ada traktus genitalia pada bebek jantan, terdiri dari beberapa organ dengan fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama ada testis. Testis adalah organ reproduksi jantan yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, yaitu saluran berbentuk melingkar yang terletak di atas dan belakang testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Lalu ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju ke kelenjar seminal. Lalu ada kelenjar seminal. Kelenjar seminal adalah kelenjar yang menghasilkan cairan seminal yang berguna untuk membantu transportasi dan memelihara sperma. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan prostatik yang berfungsi untuk membantu keluarnya sperma dan menyediakan nutrisi untuk sperma tersebut. Lalu ada vesicula seminalis, yaitu vesicula seminalis itu kelenjar yang menghasilkan cairan seminal yang kaya akan fruktosa dan protein untuk memberikan energi dan nutrisi bagi sperma. Lalu ada bulboretra gland, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi yang berfungsi untuk membersihkan dan melembabkan uretra sebelum sperma tersebut keluar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proses terbentuknya spermatozoa yang terjadi di dalam testis, organ reproduksi jantan yang terletak di dalam skrotum atau kantung zakar. Proses terbentuknya spermatozoa pada bebek jantan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap spermatogonium. Pada tahap ini, sel-sel germinal yang masih belum matang atau disebut spermatogonium akan berkembang biak melalui pembelahan mitosis. Sel-sel ini masih mengandung kromosom yang lengkap. Lalu ada tahap spermatosit, yaitu setelah melakukan beberapa pembelahan mitosis. Sel-sel germinal akan menjadi spermatosit sekunder. Lalu pada tahap ini sel akan mengalami pembelahan meiosis pertama, sehingga jumlah kromosomnya akan berkurang menjadi setengah. Lalu ada tahap spermatid. Spermatosit sekunder kemudian akan membelah lagi melalui meiosis yang kedua dan menjadi spermatid. Pada tahap ini, sel sperma masih belum memiliki bentuk dan struktur yang khas, seperti kepala, leher, dan ekor yang dimiliki oleh sperma dewasa. Lalu ada tahap spermiogenesis, yaitu spermatid kemudian akan mengalami tahapan spermiogenesis, di mana proses transformasi sel sperma dari bentuk yang primitif menjadi bentuk yang matang. Selama tahap ini, spermatid mengalami diferensiasi dan pengembangan bagian-bagian yang khas pada sel sperma, yaitu seperti pembentukan kepala, leher, dan ekor. Lalu ada tahap spermatozoa. Akhirnya pada tahap ini spermatid akan menjadi sel sperma yang matang atau disebut spermatozoa. Spermatozoa ini kemudian akan masuk ke dalam tubulus seminiferus yang terdapat pada testis dan kemudian dia akan menuju epididymis, di mana untuk mengalami tahapan pematangan. Lalu setelah matang,
sperma akan disimpan di epididymis dan kemudian akan dikeluarkan melalui saluran kelamin saat bebek jantan tersebut melakukan kopulasi atau melakukan perkawinan. Sekian dari penjelasan video saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon